Salah satu kompetensi pembelajaran matematika adalah peserta didik diharapkan menunjukkan sikap yang logis, kritis, cermat, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan suatu masalah. Tentu saja, hal itu sejalan dengan tuntutan lulusan sekolah yang harus menguasai keterampilan abad 21, yang dikenal dengan istilah 4C. Yang pertama adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Yang kedua adalah critical thinking and problem solving, atau istilahnya dikenal dengan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah communication atau istilahnya berkomunikasi. Dan yang keempat adalah collaboration atau istilahnya dikenal dengan berkolaborasi ataupun bekerja sama. Hal itu senada dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Oleh karena itu, saya selaku guru matematika dari SMP Negeri 2 Kuala Ledong mencoba untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif ataupun kompetensi anak didik saya bernalar kritis. Selamat menyaksikan. Kalau ada lahan berbentuk persegi atau persegi panjang, luasnya 1.600 meter kuadrat, bisa tidak dari luas yang sama dibuat kelilingnya jadi beda? Kayaknya nggak bisa sih, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Oke, Elza, menurutmu kalau ada luas lahan yang berbentuk persegi atau persegi panjang, punya luas yang sama, apakah kelilingnya juga sama? Kayaknya nggak bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa ya. Nanti kita cari tahu ya. Oke, Pak. Kalau ada lahan yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan luasnya 1.600 meter kuadrat, bisa tidak dihasilkan keliling yang berbeda? Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Tapi nggak tahu juga. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, makasih sudah dijawab ya. Iya, Pak. Selamat pagi, Nak. Pagi, Pak. Ini ya, Bapak ada pertanyaan. Kalau ada lahan yang berbentuk persegi atau persegi panjang punya luas yang sama, misalnya luasnya 1.600 meter kuadrat, bisa tidak dihasilkan keliling yang berbeda? Kayaknya nggak bisa lah, Pak. Bisa ya. Kalau kamu, Nak? Kayaknya bisa lah, Pak. Bisa. Kalau misalnya bisa, itu ukuran keliling yang paling kecil kira-kira berapa? Nggak tahu juga, Pak. Tahu ya. Nanti kita cari tahu ya. Iya, Pak. Tentu sebagai pendidik kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjelaskan pertanyaan tadi supaya lebih mudah dipahami siswa. Di sini ku gunting kertas-kertas kecil berbentuk persegi dengan ukurannya 10 kali 10, di mana luasnya itu adalah 100. Kemudian ku cari juga beberapa batang lidi untuk menjelaskan pertanyaanku selanjutnya. Pertanyaan kita di awal tadi adalah apabila dua buah lahan memiliki luas yang sama yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang luasnya 1.600 meter kuadrat itu memiliki keliling yang sama. Dan jangan lupa sampaikan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Kemudian kita jelaskan kepada siswa dengan baik karena siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang memiliki gaya belajar visual, ada yang gaya belajar auditori dan juga kinestetik. Jadi dari penjelasan ini siswa dapat melihat, mendengar ataupun mempraktikkan langsung dari penjelasan yang kita Tadi kan berikan. Pak, luasnya 1.600. Berarti kita butuh 16. Jadi ini ceritanya siswa mempraktikkan langsung luas lahan tadi yang memiliki luas 1.600 meter kuadrat dengan menggunakan ubin-ubin kecil di mana ukurnya itu adalah 10 kali 10 atau luasnya adalah 100. Jadi mereka susun-susun seperti itu dibutuhkan 16 buah. Dan di sini para siswa sangat Tadi kan Pak antusias. ukurannya 1.600. Jadi kami ambil ukuran yang 10 kali 10 terus kami susun seperti ini, Pak. Tadi kan Pak kami buat bentuknya kayak gini. Berarti panjangnya itu 160. Terus lebarnya itu 10 cm, Pak. Terus kelilingnya berapa kalau kayak gitu? Pakai rumus itu, Pak. Keliling persegi Persegi panjang. Oke. 2 dikali panjangnya kan 160, Pak. Oke. Ditambah sama lebarnya 10. Berarti berapa itu hasilnya? Kelilingnya Pak 340. Oke, 340. Apakah bentuknya harus seperti itu? Tidak, Pak. Tidak ya? Bisa nggak buat bentuk yang lain? Bisa, Pak. Oke, coba. Ini kan ada 16. Ini Berarti kalian butuh juga berapa? 16 ya? Iya, Pak. Bentuknya kan nggak harus seperti itu. Kayak mana bentuk yang lain? Coba, Nak. 6, 9. Ini, Pak, tadi ini kan kami buat kayak gini. Sekarang kami buat bentuknya berbeda gini, Pak. Oke. Panjangnya 80, lebarnya 20. Berarti Oke. di sini kan 80. Ini 20 kan, 20. Pak. Berarti berapa kelilingnya? Berarti 2 dikali 80 ditambah 20 kan, Pak. Berapa Sama hasilnya? dengan 200, Pak. Sama kelilingnya? Tidak, Pak. Bentuknya apakah harus seperti itu? Ada nggak kemungkinan bentuk yang lain? Ada, Pak. Oke, coba buat lagi, Nak. Ini sekarang dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ketawamu, Ciko. Kayak membunuhnya ya. Bentuk ketiganya panjangnya 40, lebarnya juga 40. Oke, berarti bentuknya persegi ya. Panjangnya 40 cm, lebarnya juga 40 cm. Jadi 2 dikali 40 ditambah 40 sama dengan 160. Iya, itu dari ketiga kemungkinan ini yang sudah kalian dapat, apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi kesimpulan dari masalah tadi apa? Bahwa luas yang sama dapat menghasilkan keliling yang berbeda. Oke, luas yang sama dapat menghasilkan keliling yang berbeda. Di masalah ini, menurut kalian dari hasil yang sudah kamu dapat, pada saat kapanlah dihasilkan keliling yang lebih kecil? Pada saat panjang dan lebarnya yang sama dan atau bentuknya persegi, Pak. Berarti bentuk yang mana itu? Ini Pak. Yang ketiga ya. Oke, udah ngerti? Udah, Pak. Oke. Dan siswa pun menemukan bahwasanya keliling terkecil itu terjadi ketika ukurannya persegi. Kemudian saya pun bertanya pertanyaan terbuka lainnya, yaitu ketika kelilingnya sama, apakah luasnya juga sama? Saya misalkan ada lahan yang memiliki keliling 400 meter di mana lahan itu berbentuk persegi panjang. Apakah luasnya juga sama? Kemudian saya minta mereka untuk menemukan ukuran dari lahan tersebut. Di mana untuk menemukan ukuran keliling tadi yang 400 meter, saya minta mereka untuk memodelkannya dengan bantuan lidi yang telah saya berikan. Tapi anggap lidi ini 1 cm itu mewakili 10 meter. Siswa pun sangat antusias untuk menemukan dan mengerjakannya. Tadi kan Pak kelilingnya 400 meter. Terus kami buat panjangnya 150, 150, Iya. baru 300. Iya. Lebarnya 50 berarti 400. 400. Berarti dan pertama ya, panjangnya berarti Panjangnya 150, lebarnya 50. Berarti luasnya 7.500. 7.500, Pak. Oke, tapi kan nggak harus seperti itu kemungkinan gambarnya kan? Iya, Pak. Pasti ada kemungkinan gambar yang lain. Bisa nggak kalian cari lagi? Bisa, Pak. Coba. Kemungkinan berikutnya ini kan panjangnya itu nanti 120, di sini juga 120. Ya. Hasilnya itu 240. Jadi lebarnya 80. 80, terus di sini juga 80. Oke, berarti Jadi hasilnya 400. berarti kemungkinan luasnya, kemungkinan keduanya 120 dikali 80 9.600. 600. Mana yang lebih besar itu? Yang kemungkinan kedua, Pak. Ada nggak kemungkinan yang lain supaya kita dapatkan? Coba kita cari lagi ya. Kemungkinan ketiga kan, Pak. Iya. Kami buat panjangnya 100. Iya. 100, terus lebarnya itu 100 juga dan 100. Terus Berat. panjangnya itu Berarti dapat luasnya berapa? 100 dikali 100, Pak. Berarti dapatnya 10.000, 10.000. Dari maksudnya yang mana menghasilkan luas terbesar? Yang ukurannya yang mana? Yang 100 kali 100 kali 100. 100. Dari percobaan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan, Nak? Keliling yang sama bisa menghasilkan luas yang berbeda. Oke, keliling yang sama dapat menghasilkan luas yang berbeda. Terus pertanyaan Bapak, pada saat kapan kalian hasilkan luas yang terbesar tadi? Ya, pada saat kapan Pada hasil saat panjang dan lebarnya sama atau atau bentuknya persegi. bentuknya persegi. Berarti kalau dari sini tadi bentuk yang ketiga ya. Iya, Pak. Oke, makasih atas waktunya ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya kita lakukan refleksi mengenai perasaan mereka terhadap pembelajaran. Apakah mereka bahagia, senang, sedih, atau menjadi semakin tidak mengerti dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini adalah ekspresi siswa setelah pembelajaran dilaksanakan. Siswa pun senang dan bahagia dengan pembelajaran yang seperti ini.